Marhaban yang agung. Dipersembahkan oleh pintu surga. Ramadan ya Ramadan, bulanan penuh berkah. Rindu kami tak tertahankan, beribadah penuh gairah. Adakah kita berdiam saja, biarkan dia berlalu percuma. Iman hanya ucapan belaka, tanpa amalan secara nyata. Wahai kaum beriman, bangkitlah debur kemenangan. Mari isi bulan suci Ramadan, bangun peradaban berkemajuan. Suku Jawa tersebar dari ujung timur Pulau Jawa hingga kota Cirebon yang berbatasan dengan Provinsi Jawa Barat. Masyarakat Jawa disatukan oleh sebuah tradisi kesenian wayang orang atau wayang kulit yang telah ikut berperan dalam penyebaran agama Islam di tanah Jawa yang disiarkan oleh Wali Songo. Kerajaan Islam yang masih tersisa hingga kini di Pulau Jawa, salah satunya adalah Keraton Yogyakarta, yang kini dipimpin Sultan Hamengkubuwono ke-10. Menyebut nama Yogyakarta, tentu tak bisa dilepaskan dengan sebuah jalan yang bernama Malioboro yang telah mendunia. Wisata di daerah Jawa Tengah ini tentunya sangat beragam, dari gunung hingga lautan. Bahkan menelusuri gua yang eksotik cukup mudah ditemukan. Begitu juga dengan kulinernya yang sangat mendunia, yaitu gudeg. Bahkan Masjid Jago Karian di Yogyakarta ini telah mendunia, yang menerapkan manajemen masjid zaman Rasulullah dengan aplikasi modern dan inovatif sehingga diterima oleh masyarakat luas. Bang Din, kalau kita ngomongin Jawa nih kayaknya paket komplit banget ya. Dari wisatanya bagus, terus wisata alamnya, wisata budayanya, wisata kulinernya. Terus orangnya juga katanya sih terkenalnya orangnya setia-setia gitu ya Bang Din. Ya benar nggak sih Bang Din? Bang Indah orang mana? Saya orang Jawa. Berarti harus ngukur diri sendiri. Gitu ya. Setia apa tidak? Ya, Pulau Jawa ini kan pulau utama di Indonesia dari sudut jumlah penduduk. Walaupun kalau tidak salah ya, daratan Jawa itu hanya 1/10 dari seluruh daratan Indonesia yang besar ini. Namun manusia penduduk Indonesia yang bermukim di Pulau Jawa ini kalau tidak salah 60%. Maka yang membayangkan Pulau Jawa ini sebagai kapal besar yang boleh jadi bisa tenggelam. Karena tidak hanya orang Jawa, juga orang luar Jawa datang ya. Saya dari Sumbawa datang ke Jawa, belajar ke Jawa. Tapi Jawa ini termasuk Jawa Barat, DKI dan Banten. Nah, namun Jawa Tengah, Jawa Timur dan DIY inilah yang terdiri dari suku Jawa asli. Ada beda juga ya? Beda itu dari bahasanya juga logatnya. Yang halus yang mana? Yang paling halus itu Jogja ya? Jogja Solo ya. Solo Jogja ya. Di situ kan pusat kerajaan tuh di situ. Saya kebetulan ya alhamdulillah bisa
berkelana ke banyak kota ya, bahkan tingkat kecamatan di Pulau Jawa, Jawa Tengah, Jawa Timur. Memang saya saksikan ya, alamnya juga indah, dan terutama Pulau Jawa, kalau kita lihat dari atas, itu penuh dengan pegunungan, bukan pegunungan, gunung tinggi. Itu yang membuat subur. Ya, betul. Maka banyak yang mengatakan Pulau Jawa ini adalah daratan yang subur, namun yang penting juga kaya budaya, Setuju. termasuk dengan local wisdom, kearifan lokal, peribahasa, yang nanti mungkin kita coba bahas satu ya, terkenal itu. Dan kalau tidak salah dijadikan moto ya, oleh Provinsi Jawa Timur. Ya. Nanti coba kita lihat dan coba kita pahami tentang falsafah ini. Yuk rokonco dolanan ning jaba. Padang bulan padange kaya lilo. Rembulan ning sing awe-awe. Ngelingake ojo turu sore-sore. Yuk rokonco dolanan ning jaba. Padang bulan padange kaya lilo. Rembulan ning sing awe-awe. Ngelingake ojo turu sore-sore. Yuk rokonco dolanan ning jaba. Padang bulan padange kaya lilo. Rembulan ning sing awe-awe. Ngelingake ojo turu sore-sore. Ayo rokonco dolanan ning jaba. Padang bulan padange kaya lilo. Rembulan ning sing awe-awe. Ngelingake ojo turu sore-sore. Ngelingake ojo turu sore-sore. Semboyan Jawa Timur adalah Jerbasuki Mowo Beo. Basuki itu artinya kemuliaan, kesuksesan, dan capaian dari cita-cita terbaik dari seluruh kita semua. Mowo Beo artinya bahwa kalau ingin sukses, kalau ingin mendapatkan capaian dari cita-cita tertinggi kita, maka harus menggunakan modal. Modal ini bisa modal sosial, bisa juga modal finansial. Oleh karena itu, tidak ada kesuksesan yang dicapai secara gratis. Nah, pada posisi seperti inilah kerja keras di antara kita semua, pengorbanan di antara kita semua, termasuk adalah modal-modal sosial yang kita miliki dan modal-modal yang bersifat finansial untuk bisa mencapai posisi tertentu, misalnya pendidikan. Tentu membutuhkan biaya, apakah dari pribadi ataukah berbasis beasiswa misalnya. Modal-modal sosial juga penting, membangun konsolidasi kehidupan kemasyarakatan itu juga membutuhkan energi, membutuhkan modal sosial, bahkan juga modal yang bersifat finansial. Oleh karena itu, kerja keraslah kita semua, karena sesungguhnya hasil kerja keras tidak akan mengkhianati proses yang kita lakukan. Mudah-mudahan Allah anugerahkan kesuksesan, keberhasilan yang memberikan manfaat barokah bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya jadi paham sekarang, Jerbasuki bawa beo. Mowo Beo. Iya, Masya Allah. Mowo, bukan Mowo Mowo. beo. Jadi saya paham sekarang nih, orang Sunda, wah ternyata Masya Allah ya, kearifan lokalnya dalam. Saya pikir Memang Basuki itu nama orang. kita harus sering ya, memahami
antar suku. Jadi sebagai orang Sunda, BD orang Sunda kecil, itu Bali, Lombok, Sumbawa ke sana itu disebut Sunda kecil. Dalam hati saya ini pasti orang Sunda besar yang harus memahami falsafah nilai-nilai yang ada di suku-suku lain. Tadi sudah dijelaskan ya. Kita sering dengar itu Jerbasuki Mowobeo. Ternyata artinya setiap keberhasilan memerlukan pengorbanan. Wah, dalam sekali. Bagus banget. Nah, dalam falsafah ini ada dua kata kunci. Keberhasilan, di dalamnya ada kebahagiaan, kesejahteraan. Itu menuntut adanya bea itu apa sih bea itu? Pengorbanan. Seperti pengorbanan gitu ya. Biaya. Bea. Bea. Tiada keberhasilan tanpa pengorbanan. Kira-kira begitu. Jadi ini luar biasa. Saya tidak tahu persis ini sejak tahun atau abad keberapa ya. Yang jelas ya, local wisdom, kearifan lokal atau falsafah ya, filosofi di dalamnya. Ini merupakan pinutur leluhur. Pepatah ya. Sesuatu yang dituturkan, diwariskan secara turun-temurun lewat bahasa lisan ya. Dan ini dari bisa leluhur menjadi kita. pedoman hidup kita, supaya kita untuk lebih hati-hati sebelum melangkah gitu ya. Nah, semua falsafah lokal wisdom ini punya kearifan, sekaligus merupakan nasihat ya, dari leluhur kita masing-masing yang kemudian diharapkan bisa diamalkan. Saya tidak tahu ini bagi orang Jawa ini kira-kira generasi muda Jawa, Jawa Tengah, Jawa Timur paham nggak ini? Yang kita pahami itu kan ada pepatah di buku tulisan kalau nggak salah disertasi atau tesis itu. Kuasa wanita Jawa. Kaget saya dalami kemudian kenapa gitu. Laki-laki kok begitu mencintai karena wanita Jawa itu harus ngabekti sama suaminya sehingga di situ kasih sayangnya itu ada karena pengorbanan itu tadi. Artinya falsafah-falsafah ini masih hidup, dipahami, dikembangkan, bahkan diamalkan. Nah, oleh karena itu ya pada generasi penerus jangan tercerabut dari akar budaya kita ini. Luar biasa nilai-nilai keutamaan di dalamnya yang perlu dihayati dan diamalkan. Bang Din, kalau Jerbasuki Mowobeo itu pepatah Jawa, kalau kaitannya dengan Islam itu seperti apa ya, Pidi? Wah, menarik dan penting juga ya. Ini di rumah saya ada ustadzah. Jadi ini katanya saya. Biarlah Mbak Diana yang menjelaskan. Ini ada nggak kira-kira Hubungannya. irisan hubungan dengan ajaran Islam, Al-Quran maupun Al-Hadis? Saya akui Indonesia ini memang seluruh suku ya, penuh dengan pepatah yang benar-benar penuh nilai semua isinya itu, yang mana ini membuat kita itu semakin menjadi pribadi yang mungkin bertambah baik ya, kalau kita mau mengamalkan. Dan ini saya rasa sebetulnya ada hubungannya dengan agama. Dari semua pepatah-pepatah yang mereka pegang itu sangat sesuai dengan ajaran agama. Contohnya ini, jadi keberhasilan tidak akan terjadi tanpa pengorbanan gitu. Karena di dalam Al-Quran sendiri tidak secara letterlek gitu ya, tapi ada mengenai hal ini. Jadi lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan mendapatkan kebaikan kecuali kamu menafkahkan atau mengeluarkan hartamu. Jadi berkorban gitu. Jadi keberhasilan di dalamnya ada kesuksesan, ada kebahagiaan, ini memerlukan pengorbanan. Kayak seperti tidak ada perjuangan yang mengkhianati hasil gitu ya. Tidak ada perjuangan yang mengkhianati hasil ya. Yang mengkhianati hasil. Luar biasa. Betul-betul sesuai dengan apa yang gitu ya. diperjuangkan ya. Itu. Nah, itu pula lah yang di dalam Islam sangat ditekankan, kita harus berusaha, berikhtiar. Ikhtiar itu saya pahami ada tali temali dengan kata khair, kebaikan. Masya Allah. Maka ikhtiar adalah sebuah upaya untuk meraih kebaikan. Ikhtiar yang kita harus lakukan, insya Allah nanti bawa keberhasilan. Jika sungguh-sungguh dilaksanakan dengan penuh kesungguhan. Bahkan di sini diterjemahkan tadi dengan pengorbanan ya. Kalau berkorban itu apa ya? Jadi kayak
berjuang dengan sepenuh jiwa Pengorbanan, raganya. ya. Pengorbanan yaitu kita memberi Melepas ya. segala yang kita miliki ya, baik jiwa, raga, pikiran, bahkan juga harta ya. Dan nggak usah kita khawatir itu berikan. Bede. Iya. Apa namanya, dalam ayat terakhirnya itu tadi, wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bi'alim. Apapun yang kamu usahakan atau kamu berikan gitu, entah itu tenaga atau harta atau semua, itu Allah tidak akan tidur atau Allah selalu tahu gitu loh. Ini nggak usah khawatir gitu. Iya. Nah, karena kata korban ya, itu dari bahasa Arab, qorib, dekat. Pengorbanan itu ada nuansa pengertian mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Allah. Jadi kalau kita berkorban harta, benda, perasaan juga ya. Iya. Kita berkorban, pengorbanan itu dalam rangka kita mendekatkan diri pada Allah. Maka keberhasilan lewat pengorbanan menjadi berhasil karena ada nuansa kita mendekatkan diri pada Allah Betul. dan Allah kemudian membantu kita. Iya. Maka lahirlah keberhasilan itu. Ya Allah. Bersabar itu berkorban loh Mbak. Tetapi sebetulnya keikhlasan di situ. Cuman orang banyak yang mengatakan itu berkorban kan jihad kesabaran gitu. Mbak Luki Ya. menjadi penyanyi terkenal, salah seorang terkemuka kan pasti ada pengorbanan dulu. Betul sekali Bede. Ya. Betul. Apa yang dialami dulu? Dulu kita harus korban waktu untuk keluarga, terus kemudian juga untuk diri sendiri ya. Jadi banyak sekali. Tetapi memang betul tadi yang dikatakan Mbak, bahwa pengorbanan itu tidak akan mengkhianati hasil. Jadi memang waktu itu kerja keras untuk mencapai itu, ternyata alhamdulillah. Meskipun pengorbanan yang kita berikan gitu, yang kita relakan, ikhlaskan, alhamdulillah hasilnya baik. Gitu. Nah, saya berhusnuzon, berprasangka baik ini. Pemerintah sebuah provinsi di Pulau Jawa, Jawa Timur, menjadikan ini sebagai moto daerah. Jar Basuki Mowobeo. Tentu dengan harapan mengajak seluruh penduduk provinsi, seluruh penduduk negeri untuk bekerja keras. Bahkan untuk berkorban apapun yang dimiliki, pikiran, termasuk diri, kebersamaan, itu kan pengorbanan agar bisa meraih keberhasilan. Dan oleh karena itu saya kira kearifan lokal Jawa ini yang kemudian dijadikan moto oleh Jawa Timur ini bisa menjadi kearifan nasional bagi bangsa Indonesia. Kalau bangsa Indonesia yang besar, majemuk, kemudian bekerja sama, berkorban, berjuang demi negeri, bela negara. Ini ajaran Islam. Ajaran Islam dan menjadi ciri dari ummatan wasata, umat tengahan. Kita umat Islam sebagai ummatan wasata yang harus menampilkan Islam wasatiyah. Wasatiyat Islam, jalan tengah. Salah satu dari 7 prinsip itu adalah al-muwatonah. Apa itu artinya? Artinya kewarganegaraan, citizenship. Artinya apa al-muwatonah? Kita harus cinta waton. Waton itu negeri. Jadi hubbul waton minal iman, kata ungkapan dalam bahasa Arab. Cinta negeri adalah refleksi keimanan. Nah, kalau ini dijadikan national wisdom, maka bangsa ini harus berkorban demi bangsa. Demi negeri tercinta ini, insya Allah itu akan membawa nanti keberhasilan, kemajuan bangsa Indonesia. Kan, Bang, tidak ada kenikmatan kecuali dengan bersusah-susah dahulu, berpayah-payah. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Insya Allah ya, setelah pandemi kita bersakit-sakit dengan ikhtiar insani, dengan sabar mengikuti prokes, protokol kesehatan, dengan kebersamaan kita nanti akan terbebaskan dari sakit ini. Gitu. Nah, inilah Jar Basuki Mowobeo. Saya kira luas nih pengertiannya ya. Iya betul. Saya sebagai orang yang datang dari negeri seberang, daerah seberang, bukan Pulau Jawa ya. Itulah beonya, harus pergi ke Jawa dengan biaya, tenaga, jadi harus ke Jawa memang. Maka berhasillah di Pulau Jawa. Saya sekolah di pesantren di Pulau Jawa, ya, di Gontor.
datang ke ibu kota masih di Pulau Jawa ya. Iya, betul. Itu dulu kami 4 selat yang dilalui. Masya Allah. Saya belum bisa naik pesawat terbang. Iya. Dari Sumbawa ke Lombok 1 selat, Lombok ke Bali 2 selat, 1 selat kedua, 3 ya. Pulau Bali ke Pulau Jawa 1 selat lagi. Melewati 3 selat tuh pengorbanan sekali. Masya Allah. Akhirnya dapat ilmu kan. Iya. Masya Allah. Dan juga dapat jodoh di Pulau Jawa. Itu adalah hasil dari pengorbanan Jer Basuki Mowo Beo. Ini luar biasa. Perlu kita jadikan sebagai kearifan nasional untuk menjadi milik bangsa Indonesia secara keseluruhan. Ya. Tamu agung telah tiba, sapa kita dengan setia, janjikan ampunan dosa, bukakan pintu. Metro TV,